Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini sambil berjemur Sunday morning sunbathing, saya akan obrolin cara berenang semua gaya. Mulai dari underwater breathing, cara berenang gaya bebas, gaya punggung, gaya kuku, gaya dada, dan juga yang terakhir ada underwater kick atau yang sering disebut dengan dolphin kick. Saya juga ingin berterima kasih kepada semua teman-teman yang telah mendukung channel ini sampai di hari ini. Tapi yang paling penting bagi saya adalah channel ini bermanfaat bagi kita semua di seluruh Indonesia. Nah, saya akan ngobrolin satu persatu cara berenang semua gaya. Selamat mengikuti ngobrol santai ini. Nah, yang paling pertama, sebelum kita mulai berenang, kita harus paham yang namanya underwater breathing. Dan underwater breathing umumnya untuk keselamatan semua orang yang baru mulai belajar berenang, yaitu water safety. Underwater breathing ini atau yang sering disebut dengan cara bernafas ketika kita berenang di dalam air. Caranya tarik nafas selalu dari mulut dan buangnya dari hidung. Jadi ketika kita berenang, kita mesti narik nafas di udara dengan mulut, yaitu naik, ngambil nafas, lalu turun ke dalam air, buang dari hidung, atau yang sering disebut juga dengan bubbling. Biasanya untuk anak-anak yang baru mulai belajar berenang, itu biasanya diajarin cara bernafas dulu. Sehingga anak-anak yang baru mulai belajar berenang paham cara pernafasan di dalam air. Ngambil nafas dari mulut, buangnya dari hidung. Nah, semua orang itu punya dua tangki oksigen. Yang pertama yaitu di perut, dan yang kedua yaitu di paru-paru. Nah, dari dua tangki oksigen itu bedanya dari kapasitasnya sendiri. Nah, ketika kita melihat anak bayi yang sedang tidur, selalu kita melihat yang kembang kempis adalah perutnya. Sehingga di situ kita ketahui bahwa oksigen yang masuk ke dalam badannya seorang anak bayi adalah ada di perut. Lalu yang kedua itu ada di paru-paru. Nah, paru-paru kapasitasnya lebih kecil daripada di perut. Kalau di perut kapasitasnya besar, di paru-paru kapasitasnya kecil. Makanya ketika kita bernafas, selalu simpan nafasnya di tangki pertama dulu, yaitu di perut. Lalu kedua baru di paru-paru. Dan kenapa alasannya harus nafas dari mulut, buang dari hidung? Nah, karena lubang tenggorokan kita lebih besar daripada lubang di hidung. Ketika kita nafas, kita akan lebih cepat mendapatkan udara masuk. Ketika kita membuang nafas dari hidung, itu lubangnya lebih kecil sehingga kita dapat bertahan lebih lama di dalam air dan kita tidak langsung kehilangan nafas. Oke? Dan underwater breathing ini sangat penting karena ketika kita tarik nafas, kita menarik oksigen, tapi ketika kita buang nafas, itu kita mengeluarkan karbon dioksida. Nah, underwater breathing ini sangat penting sekali dikerjakan semua anak-anak yang baru mulai belajar berenang atau learn to swim. Oke, itu penjelasan singkat mengenai underwater breathing. Sekarang kita akan mulai ngobrolin cara berenang gaya bebas. Nah, yang pertama yang perlu diketahui adalah berenang gaya bebas itu posisi badan harus streamline. Nah, kebanyakan orang ketika berenang gaya bebas, posisi kepalanya suka naik dan sikunya drop ke bawah. Ya, lalu pinggangnya juga turun. Akhirnya berenangnya jadi seperti ini, ya. Tapi yang kita mau adalah ketika berenang gaya bebas, posisi berenang selalu membentuk garis lurus seperti ini. Nah, ketika tendang gaya bebas harus menggunakan pangkal paha seperti ini. Ketika tendang seperti menendang bola, naiknya dengan pangkal paha. Tendang lagi turun, tekuk sikunya lalu tendang dan angkat dengan pangkal pahanya. Tendang lagi dan angkat dengan pangkal pahanya. Untuk tendangan kaki gaya bebas kira-kira seperti ini, lurus dari pangkal paha. Nah, ketika kita berenang gaya bebas, posisi kepala ini harus tunduk ke bawah, membentuk satu garis, ya. Nah,
Kebanyakan orang ketika berenang, kepalanya dinaikin dan berenang seperti ini. Akhirnya, pinggangnya akan drop ke bawah. Nah, lalu cara tarikan tangan adalah tarik membentuk satu lingkaran besar, ya, atau yang sering disebut dengan big circle. Nah, lalu untuk cara bernafasnya adalah tarik tangannya sampai ke belakang dulu, baru bernafas, dan tangannya dikembalikan lagi. Ketika tangannya dikembalikan, berbarengan dengan kepalanya ditutup. Oke? Lalu sama dengan halnya ketika tarikan tangan kiri. Di berenangan gaya bebas, nafas itu boleh 21 ataupun 31. Jadi ketika kita berenang, boleh nafas satu arah ataupun nafas dua arah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dikombinasikan dengan kaki. Nah, kaki itu ibaratnya mesin dari kapal itu sendiri. Sehingga ketika berenang, tendangan kaki sangat penting. Lalu badannya lurus dan tangannya menarik. Satu kanan, satu kiri, satu kanan, satu kiri, satu kanan, dan satu kiri. Oke, selanjutnya kita akan jelaskan mengenai berenang gaya punggung di part yang kedua. Sampai jumpa di part yang kedua. See you in the second part. Bye.